Minute to Better Life. Arti percaya kepada Tuhan dengan standar kebaikan duniawi akanlah sangat berbeda dengan standar kebenaran rohani yang selalu terkait dengan firman Tuhan dan roh Tuhan. Oke? Selalu tanpa kabut yang pekat, namun kasih-Mu nyata padaku pada waktu-Mu yang tepat, seperti pelangi sehabis hujan. Itulah janji setiamu Tuhan, di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Langit pun tak terlihat, tertutup awan tebal, namun hatiku kan tetap kuat oleh janji-Mu yang kekal, seperti pelangi sehabis hujan. Itulah janji setiamu Tuhan, di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Jumpa kembali di MDT Jerman Inspiration of Life. Hari ini saya mau coba sharingkan teman-teman dengan tema keselamatan akhirat. Tidak cukup hanya ditebus, tapi butuh lakukan firman dan harus hidup kudus gitu teman-teman. Nah ini judulnya seperti itu, keselamatan akhirat teman-teman. Tidak cukup hanya ditebus, tapi butuh lakukan firman dan hidup dengan kudus. Nah banyak teman-teman yang salah mengartikan bahwa khususnya di Nasrani teman-teman, bahwa penebusan yang Yesus lakukan untuk demi keselamatan kita itu hanya seolah-olah ya Yesus melakukan penebusan untuk kita sudah berarti kita selamat gitu. Nah artinya kan tidak seperti itu teman, mestinya kan ada sambungannya gitu, bahwa Yesus dalam menebus kita dengan darahnya gitu, dengan arti kata kita sehingga harus bisa taat kepada firman Tuhan gitu. Kuncinya di situ teman-teman. Cuman keharusan bagaimana kita melakukan firman Tuhan ini kadang-kadang diabaikan.
Jadi seolah kesannya sudah cukup gitu dengan Yesus menebus kita di kayu salib dengan darahnya, berarti kita udah pasti selamat. Itu salah teman-teman. Jadi kalau kita dalami pengenalan pengertian firman Tuhan, itu tidak berhenti di situ, tapi harus dengan melangkah lebih lanjut lagi. Terlebih lagi teman-teman, apabila kita menghendaki positioning kita di dalam akhirat nanti gitu, itu nggak bisa teman-teman. Seperti kita pada umumnya orang mendoakan orang meninggal gitu, meninggal dunia pada umumnya gampang sekali, mudah-mudahan diterima di sisi Tuhan gitu. Ya dalam arti kata apa benar gitu mengharapkan benar-benar di sisi Tuhan itu, atau cuma sekedar mudah-mudahan masuk ke sorga gitu kan. Kalau ke sorga itu kan istilahnya umum dong. Surga itu kalau kita dalami pengenalan pengertian Tuhan, surga itu kan tetap kebelah dua teman. Jadi ada surga yang sebagai anggota masyarakat dan surga yang memang masuk ke dalam tim pemerintahannya Tuhan itu. Nah, yang disebut di sisi Tuhan itu yang mana gitu? Ya apakah di dalam surga itu sudah dianggap di sisi Tuhan, atau kita menghendaki di sisi Tuhan itu benar-benar di sisi Tuhan gitu. Nah, bisa nggak kita masuk ke dalam setelah meninggal di alam akhir kita duduk di sisi Tuhan? Bisa teman-teman, asal kita masuk ke dalam tim pemerintahnya Tuhan di dalam sorga gitu. Nah ini yang coba diluruskan. Mungkin kalau bicara bahasa umumnya bukan di sisi Tuhan kali ya, mungkin yang lebih tepatnya ya bisa diterima di dalam sorga, harusnya gitu. Karena kalau untuk syarat bisa di sisi Tuhan, ini kan syaratnya itu kan lebih dari hanya sekedar masuk dalam sorga teman-teman. Nah ini yang dibahas di dalam kitab Markus teman-teman, kitab Markus 10 ya pasalnya 35-39. Coba saya bacakan teman-teman. Kitab Markus 10, coba teman-teman baca kitab Markus 10 pasal 10 ayatnya 35-39. Ini bicara positioning gitu. Jadi posisi duduk nanti setelah kita di alam akhirat kita duduk di mana gitu. Nah ini ceritanya gini. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedius, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami." Jawabnya kepada mereka, "Apa yang kamu kendaki aku berbuat bagimu?" Gitu. Nah, Yesus tanya begitu. Lalu kata mereka, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kirimu." Gitu. Jadi si Yakobus dan Yohanes itu mengharapkan begitu benar, begitu masuk ke dalam kerajaan surga yang kekal gitu. Ya dia ngarepin sekali si Yakobus dan Yohanes itu duduk sebelahnya Tuhan gitu, di sebelahnya Tuhan gitu. Jadi nah, terus jawabnya apa gitu? Jawabnya, tetapi kata Yesus kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima?" Nah ini kan keluar teman-teman di ayat 38. Ini kan keluar syarat teman-teman. Jadi apabila kita menghendaki kita duduk di sisi Yesus, di sisi Tuhan Allah gitu, ya kuncinya kembali lagi apakah memang kita sudah berani gitu ya melakukan. Kalau di sini diistilahkan, dapatkah kamu minum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima? Secara umum penjelasannya seperti itu, tapi secara skup rohaninya ya maksudnya berani nggak kita melakukan perintah peraturan yang memang firman Tuhan sudah aturkan gitu, sudah perintah dan aturkan gitu. Nah pertanyaannya, apakah kita mampu melakukan firman Tuhan gitu? Jadi tidak semudah itu teman-teman. Tidak semudah kalau kita ditebus ya berarti kita udah selamat dan kita bisa memilih kedudukan di sorga itu, di alam akhirat itu kita mau duduk dekat-dekat Yesus atau dekat-dekat Tuhan Allah gitu. Nah ini kayaknya satu hal yang ya hanya fotomer gue, nah hanya bayangan aja, hal yang halusinasi aja gitu. Yang kalau kita mau seperti itu ya ada syaratnya. Ya syaratnya berarti bisa nggak kita melakukan firman Tuhan gitu. Kuncinya di situ teman, yang disebut di sini, dapatkah kita meminum cawan yang harus Yesus minum dan dibaptis dengan baptisan yang harus diterima gitu. Nah ini ya intinya bisa nggak kita melakukan firman Tuhan gitu. Jawab mereka, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima gitu." Jadi intinya memang kalau balik lagi, kalau kita pengen hidup mendapatkan keselamatan akhirat, ya syaratnya harus melakukan firman Tuhan. Dan apabila kita menghendaki positioning kita
setelah di alam akhirat dekat dengan Yesus, ya kuncinya ya seberapa banyak gitu kita dapat melakukan firman Tuhan, dan seberapa banyak kita dapat hidup kudus, teman-teman. Nah ini inti kalau cerita posisi setelah di alam akhirat, ya ada di kitab Markus 10 ayat 35-39 ini, teman-teman. Tapi kalau kita kaitkan dengan bagaimana hidup seharusnya kudus gitu, ya bagaimana kita mengasihi sesama itu terkait dengan di kitab 1 Petrus, teman-teman. Coba teman-teman lihat kitab 1 Petrus pasal 1, teman-teman. Nah ayatnya coba kita baca dari mulai ayat 13 sampai 25, teman-teman. Ini judulnya itu kekudusan dan kasih persaudaraan. Jadi untuk bisa mendapatkan keselamatan di akhirat itu ya syaratnya gitu, teman. Jadi bukan cuma sekedar memperkatakan firman atau melakukan firman saja, tetapi bagaimana kita harus hidup kudus dan penuh kasih gitu, kepada sesama kita, kepada saudara-saudara kita. Nah ini coba kalau kita baca, teman-teman, di ayat 13-nya, sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu pernyataan Yesus Kristus gitu. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Nah ini jadi harus ada perubahan, teman-teman. Bagaimana cara hidup kudus itu berarti kan meninggalkan cara-cara hidup yang pada umumnya seperti yang di dunia lakukan gitu. Nah kalau di sini berarti diasumsikan bahwa hidup secara duniawi itu ya dipenuhi oleh hawa-hawa nafsu gitu. Hawa-hawa nafsu yang waktu kita belum mengenal firman Tuhan itu, belum mengerti akan firman Tuhan gitu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu gitu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Jadi kalau kita memang mendekati Yesus atau Tuhan Allah, ya memang kita harus kudus, teman-teman. Apabila kita tidak kudus, nggak bisa connect gitu dengan apa yang firman Tuhan katakan. Kita nggak bisa connect dengan Yesus atau dengan Tuhan Allahnya gitu. Kita nggak bisa connect karena Yesus dan Tuhan Allah adalah kudus gitu. Jadi kalau kita tidak kudus, ya tidak ketemu gitu, teman-teman. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Nah ini kalau di agama di Nasrani, teman-teman, ini yang ditekankan itu kita nyebut Tuhan Allah itu sebagai Bapa gitu, sebagai Bapa. Nah ini kendalanya kalau kita mau menyebut Bapa, berarti konsekuensinya itu ya bisa nggak gitu kita hidup dalam ketakutan selama kita menumpang di dunia ini gitu. Jadi kuncinya itu, kalau kita berani nyebut, si orang Nasrani ini berani nyebut bahwa Tuhan Allah itu sebagai Bapa, berarti butuh satu hubungan yang istimewa gitu antara Bapa dan anak gitu. Nah problemnya apakah kita bisa gitu, bisa seolah-olah hidup dalam ketakutan selama kita menumpang di dunia. Nah orang-orang dunia pada umumnya kan malah bagaimana bukan ketakutan di dunia, malah menikmati dunia gitu. Bagaimana mentargetkan hidup di dunia ini untuk mencapai satu target hidup, ya hidup mencari kesusahan duniawi. Itu orang dunia pada umumnya gitu, teman-teman. Tapi kalau cerita orang rohani malah kebalik gitu. Ya bagaimana kita hidup dalam ketakutan selama kita menumpang di dunia ini gitu. Jadi kita harus sadar bahwa di dunia ini sifatnya sangat sementara, teman-teman. Nah ini orang-orang yang memang mau nyebut bahwa Tuhan Allah itu Bapa, ya boleh-boleh aja, setiap orang boleh aja nyebut Allah Bapa gitu, Tuhan Allah Bapa. Tapi balik lagi konsekuensi kita sebut Allah sebagai Bapa itu apa gitu. Tidak bisa cuman dari lahirnya. Kalau Nasrani berarti Tuhan Allah itu Bapa, ya tidak semudah itu gitu. Ya Tuhan Allah Bapa apabila kita memang hidup dengan ketakutan selama kita menumpang di dunia ini. Firman katakan seperti itu, teman-teman. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak dan emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan bercacat. Jadi kalau di Nasrani itu seolah-olah kita hidup itu bisa selamat asal kita ditebus, asal ada penebusan dari Yesus gitu. Nah problemnya biasanya orang Nasrani yang terlalu pede ini ya, tidak punya mengenal pengertian yang lebih dalam akan firman Tuhan. Biasanya cuma berhenti di situ, teman-teman. Ya udah, pokoknya saya sudah dibaptis, sudah terima Yesus, berarti saya udah selamat.
bukan begitu. Itu kan cuman salah satu syarat gitu. Syarat untuk bisa selamat itu ya harus melalui Yesus gitu, pada penebusan Yesus. Soalnya kalau kita nggak ada penebusan Yesus, kita itu nggak bakal selamat semua, teman-teman. Kita ini masuk neraka semua. Versi Nasrani seperti itu gitu. Jadi Yesus itu yang bisa membuat peluang kita untuk mendapatkan keselamatan akhirat gitu. Itu baru peluangnya loh. Tapi untuk bisa benar-benar mendapatkan, bukan peluangnya, mendapatkan keselamatan akhirat, kita mempunyai syarat-syarat gitu. Syaratnya itu harus melakukan firman Tuhan dan hidup kudus gitu. Jadi Yesus itu hanya membukakan aja gitu, membukakan pintu keselamatan akhirat gitu, seolah-olah ibaratnya gitu. Jadi Yesus itu dengan tebus kita di kayu salib dengan darahnya itu, dengan wafat di kayu salib itu, seolah pintunya ya disediakan gitu, pintu untuk masuk ke dalam keselamatan akhirat itu disediakan. Tetapi yang bisa masuk ke dalam itu kan kita yang mesti melakukannya gitu. Kita harus membuka pintu, kita harus jalan mendekati pintu, kita harus membuka pintu, kita harus masuk. Nah, untuk syarat-syarat bisa mampu masuk ke dalam keselamatan akhirat, ya syaratnya gitu, teman-teman. Bagaimana melakukan firman dan hidup kudus. Tidak bisa, bahkan harus mengasihi. Kalau di sini dicantumkan di perikromnya untuk kitab 1 Petrus 1 ayat 13 sampai 3:25. Ini di perikrop ini judulnya kekudusan dan kasih persaudaraan, teman. Jadi untuk bisa masuk ke mendapatkan keselamatan akhirat itu, kita butuh Yesus gitu, yang mempersiapkan pintu lah, ibaratnya gitu, mempersiapkan pintu untuk masuk ke dalam keselamatan. Tapi untuk bisa mendapatkan keselamatan itu syaratnya ya kita sendiri harus melakukan firman Tuhan, ya harus hidup dengan kudus, dan yang terakhir harus mengasihi sesama gitu, mengasihi persaudaraan. Nah, itu syarat firman Tuhan menentukan seperti itu. Ada 3. Jadi beda banget dengan orang yang hanya dengan keyakinan aja, dengan keyakinan diri sendiri tanpa mengerti akan firman Tuhan lebih dalam, ya selalu akan katakan kalau sudah ikut Yesus ya berarti mendapatkan keselamatan akhirat. Bukan begitu, teman-teman. Jadi kembali lagi, ikut Yesus itu adalah mendapatkan peluang untuk mendapatkan keselamatan akhirat. Tapi untuk mendapatkan keselamatan akhirat secara nyata, ya kita harus melakukan firman Tuhan, harus hidup kudus, dan harus mengasihi antar sesama kita gitu. Nah, ini syarat-syaratnya. Ya ini di kitab 1 Petrus 1 ayat 13 sampai 25 itu bicara masalah ini, teman-teman. Bagaimana hidup kudus dan juga bagaimana hidup dengan mengasihi sesama gitu. Nah, ini kalau saya lanjutkan lagi berarti sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan berkaca. Nah, ini yang teman-teman harus camkan ini gitu. Jadi bukan hal yang gratis gitu, mendapatkan keselamatan akhir itu bukan hal yang gratis, dengan catatan Yesus yang sudah menebus kita. Tidak cukup itu, teman-teman. Jadi syaratnya itu melakukan firman, bagaimana hidup kudus dan mengasihi sesama. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu, ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir itu. Oleh dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati dan telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah gitu. Nah, ini kuncinya juga sama di ayat 21, teman-teman, bahwa kita hidup percaya kepada Tuhan itu, kepada Tuhan itu, ya insya iman kita, pengharapan kita tertuju kepada Tuhan Allah gitu. Jadi kuncinya seperti itu, teman-teman. Kita harus bisa hidup mendapatkan sama akhirat itu adalah bagaimana kita beriman dan berpengharapan kepada Tuhan Allah saja gitu. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas gitu. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan genggam hatimu. Nah, ini kan berarti selain judul perikopnya kekudusan dan kasih persaudaraan, ya ini mulai, teman-teman, masuk ke dalam ayat 22 ini gitu, bahwa karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu gitu. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal gitu. Jadi kalau kita udah bicara ditebus
Yesus, ya berarti nyambung lagi kita melakukan firman Tuhan, kita hidup belajar hidup kudus, bagaimana kita mengasihi sesama gitu. Karena kita telah lahir kembali bukan dari benih yang fana tetapi dari benih yang tidak fana gitu, oleh firman Allah yang hidup dan kekal. Nah ini karena melakukan firman Tuhan ya berarti kan kita sudah ada pengenalan bahwa kita hidup itu ya dengan hidupnya cara-caranya firman Tuhan gitu, yang hidup dan yang kekal gitu. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Ya rumput menjadi kering dan bunga gugur. Jadi kalau cerita bukan firman Tuhan itu ya akan tidak kekal dan semua fana gitu. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Nah ini firman Tuhan itu kekal, inilah firman yang disampaikan Injil kepada kita gitu. Nah ini saya udah bacakan di kitab Markus pasal 10 ayat 35-39 dan kitab 1 Petrus teman-teman pasal 1 ayat 13-25. Saya udah bacakan ini. Nah coba saya masuk ke dalam apa yang saya alamin dalam hidup saya, teman-teman. Saya sharing apa yang saya alami dalam hidup saya gitu. Banyak orang yang hanya berkeyakinan, percaya dengan mengenal Tuhan yang beranggapan penebusan Yesus sudah menjamin keselamatan akhirat gitu. Terlebih lagi yakin dapat tinggal di sisi Tuhan secara harapannya gitu. Nah ini kadang-kadang orang yang berkeyakinan ini banyak salah kaprah teman-teman. Jadi anggapnya udah Yesus nembus berarti kita pasti selamat. Itu kan salah besar teman-teman. Ya bahwa kembali lagi keselamatan akhirat itu bukan karena Yesus cuma menembus saja. Yesus menembus itu hanya pintu, membuka pintu, mencarikan pintu keselamatan di akhirat gitu. Dengan tanpa Yesus menembus kita, terlalu sulit untuk kita masuk ke dalam keselamatan akhirat teman-teman, dan bahkan hampir mustahil gitu. Jadi Yesus itu adalah yang membuat kita mendapat peluang untuk mendapatkan keselamatan akhirat. Tapi bicara mendapatkan secara nyata keselamatan akhirat bagi kita masing-masing, itu dengan harus melakukan firman Tuhan teman-teman. Bagaimana kita melakukan firman Tuhan gitu? Bagaimana kita hidup dengan kudus gitu? Bagaimana kita mengasihi sesama gitu. Nah ini yang syarat-syarat yang harus disertai untuk mendapatkan keselamatan akhirat teman-teman. Nah apalagi kalau di cerita tadi Yakobus dan untuk posisi ya, cerita positioning gitu. Ya itu lebih-lebih lagi gitu, bagaimana caranya menempatkan diri di dalam posisi yang lebih dekat dengan Yesus gitu. Yakobus Yohanes itu ya ngarepin seperti itu gitu. Tapi dalam realitanya kan ya kembali lagi tidak semudah itu teman-teman. Ya bahwa kalau syarat kalau kita lebih mendalami mengenal akan firman Tuhan, syarat yang utama kalau udah bicaranya di posisi gitu, seperti yang Yakobus dan Yohanes inginkan, itu ya bukan cuma sekedar melakukan firman teman. Ada firman yang mengatakan ya kita harus mengajarkan firman gitu. Apabila kita mengajarkan firman, ada peluang bukan cuma masuk mendapatkan keselamatan akhirat, tapi kita juga bisa duduk semakin dekat dengan posisi Yesus gitu. Nah ini kembali lagi bukan cuma melakukan firman, tapi harus mengajarkan firman. Nah berulang kali saya sharingkan bahwa mengajarkan firman itu terkesan jangan cuma ini tugasnya mentor rohani, bukan teman. Itu tugasnya kita semua gitu. Ya saya sebagai pengusaha yang hidup di dunia sekuler marketplace ini tetap punya beban itu teman-teman. Cuman mungkin bentuk pengajarannya tidak sama dengan si mentor rohani. Memang tugasnya mengajar teori rohani gitu. Ya tugas kita adalah memberi kesaksian saja, saksi hidup ya akan firman-firman Tuhan tersebut gitu. Yang kita saksikan seperti itu gitu. Bukan saksi hidup, menyaksikan hidup dengan keyakinan kita tentang Tuhan yang nggak bisa teman. Jadi semua pasti terkait dengan firman itu. Jadi kesaksian hidup kita pasti ada terkait dengan firman. Nah itu baru kesaksian yang benar teman. Nah ini saya tadi jelaskan bahwa kalau di kitab Markus 10 tadi ayat 35 ya bicara Yakobus dan Yohanes itu bukan cuma sekedar dia mengharapkan masuk selamat mendapatkan selamat akhirat itu, tapi ya dia minta posisinya harus dekat dengan Yesus dan bisa-bisa saja gitu teman. Semua orang juga bisa aja, cuman problemnya kan apakah kita bisa taat gitu, taat total melakukan firman Tuhan. Bahkan ya firman Tuhan katakan harus mengajarkan firman Tuhan gitu. Konsekuensi penebusan harus ditindaklanjuti dengan melakukan perintah serta peraturan firman-Nya, di mana hal tersebut perlu kedalaman pengenalan pengertian akan firman Tuhan serta mampu melakukan
melakukan di mana untuk hal-hal tersebut ya melakukan firman Tuhan tersebut gitu. Di mana untuk hal-hal tersebut butuh apa ya? Butuh untuk menghidupkan roh Tuhan yang ada pada kita gitu. Jadi kalau kita tanpa ada pengenalan firman yang dalam benar, kita tidak akan mengerti bahwa untuk mampu mengerti firman Tuhan dari persepsi, pikiran, perasaan dan kehendak Tuhan aja butuh roh Tuhan dihidupkan benar. Apalagi untuk melakukan firman-Nya gitu. Ya untuk melakukan firman Tuhan tanpa menghidupkan roh Tuhan di dalam kita tidak mungkin mampu benar. Untuk mampu mengerti saja kita tidak mampu mengerti, apalagi untuk melakukannya kita makin kita makin tidak mampu lagi gitu untuk melakukannya gitu. Nah ini butuh roh Tuhan teman. Nah roh Tuhan ini pengertian tentang roh Tuhan ini akan timbul apabila ada kedalaman pengertian firman Tuhan, apabila ada iman percaya kepada Tuhan gitu. Ya baru akan timbul gitu. Tapi kalau kita tidak ada kedalaman pengertian firman Tuhan, roh Tuhan itu jadi tidak diandalkan di dalam hidup kita. Kalau kita sudah tidak mengerti akan firman Tuhan, kita tidak mengerti akan roh Tuhan, terus apa bedanya dengan orang dunia? Orang dunia juga seperti itu gitu. Ya cuman bedanya ya orang-orang yang percaya Tuhan, yang sudah beranggapan sudah mengenal Tuhan, yaitu cuman keyakinan diri sendiri aja. Itu mungkin nyebutnya apa? Saya nggak ngerti. Apakah itu sebutannya orang rohani yang duniawi? Gitu. Mungkin begitu kali. Rohani, kenapa rohani? Karena pengakuan diri sendiri bahwa dia percaya Tuhan dan dia mengenal Tuhan. Tapi bicara duniawi ya karena hidupnya tidak beda dengan orang duniawi gitu, nggak beda gitu. Jadi buat apa gitu? Buat apa kita hidup di posisi orang yang punya hanya keyakinan saja gitu? Ya kita harus balik lagi ya tidak cuma cukup punya keyakinan, tapi ya kembali lagi kita harus bukan cuma mau saja, tapi kita juga mau mengenal, oke, tapi kita juga harus mampu mengerti dan mampu melakukan firman Tuhan. Itu baru benar-benar kita bukan orang dunia gitu. Berarti kita bukan anak dunia gitu. Hidup taat melakukan firman akan hadapi kendala-kendala dari nafsu duniawi yang sulit dihindari. Karena mayoritas sesama yang ada di kisaran kita, ya mereka melakukan hal-hal duniawi yang jauh dari kekudusan yang firman Tuhan kehendaki gitu. Jadi kita ini hidup di dunia gitu. Jadi seolah-olah kalau bahkan ada firman katakan kita itu seperti apa? Anak domba di tengah serigala gitu. Jadi maksudnya ibarat serigala itu kan dunia gitu. Dunia itu diibaratkan oleh firman Tuhan sebagai serigala-serigala. Nah kita sebagai anak domba, ya kita dilempar di tengah-tengah serigala, bagaimana bisa hidup gitu. Ya itu realitanya begitu teman-teman. Kita pengen coba belajar takut dan taat gitu akan firman Tuhan gitu. Tapi kita hidup di dunia seperti ini, ya benar-benar merasakan seperti anak domba di serigala gitu. Ya kalau kita balikkan misalnya kita jadi domba, bukan anak domba di tengah-tengah anak serigala aja udah pusing gitu. Ya apalagi kalau sekarang kita bicara domba di tengah serigala, terlebih lagi kalau anak domba di tengah serigala, ya makin kacau lagi teman. Nah itu konsekuensi untuk mendapatkan keselamatan akhirat itu kita di dunia itu diibaratkan seperti itu teman-teman. Kalau cerita diibaratkan anak domba dan serigala. Tapi kalau kita umpamakan hidup kita yang real gitu, sebagai manusia yang kita pengen taat firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, kita pengen hidup kudus, kita mengasihi, itu bertentangan semua teman, bertentangan dengan dunia gitu. Dunia itu tidak pernah mikir bagaimana kita harus ikutin aturannya Tuhan gitu. Dunia itu ya pengennya ngikutin aturan dunia gitu. Dunia harus gimana ya diikutin oleh aturan dunia gitu. Nah itu satu. Kedua, ya tidak dengan kategori hidup kudus gitu. Ya karena tidak mengenal firman Tuhan, bagaimana bisa hidup kudus gitu. Bahkan kalau cerita di dunia itu jadi hukumnya bukan hukum Tuhan, mungkin hukum rimba gitu. Siapa yang menang, siapa yang buat, siapa yang menang gitu. Ya kan makin kacau lagi. Kalau teori Tuhan kan malah kebalik gitu. Yang bodoh, yang lemah itu malah yang menang gitu. Tapi kalau dunia kan kebalik, yang kuat, yang jahat, yang pintar itu malah yang menang gitu. Nah ini yang memang terbalik-balik. Jadi ya kembali lagi kalau ada firman Tuhan katakan seperti anak domba di tengah serigala, yang nggak salah gitu. Bagi orang yang takut dan taat akan firman Tuhan, ya akan ngadepin kendala semacam itu teman-teman. Tidak bisa dipungkiri gitu. Hidup kudus seperti di 1 Petrus pasal 1 ayat 16 gitu. Ya, ya gampangnya kalian harus kudus karena aku kudus gitu. Jadi
Yesus atau Tuhan Allah katakan seperti itu. Kita harus kudus gitu, karena Yesus atau Tuhan Allah hidup dengan kudus, dengan cara kudus. Kalau kita bicara kita tidak kudus gitu, ya bagaimana bisa ketemu yang kudus gitu? Nggak bisa nyambung. Ya, jadi tetap yang kudus harus ketemu dengan yang kudus. Nah, karena Yesus dan Tuhan Allah itu kudus, berarti kita juga harus kudus gitu. Ini umpamanya seperti itu. Nah, kita sebagai manusia tentu saja tidak sempurna gitu dalam hal kudus. Tetapi jika kita taat melakukan firman Tuhan, kita dapat dianggap kudus dan diterima Tuhan gitu. Nah, itu dicantum di Roma pasal 12 ayat 1 bahwa persembahan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup dan kudus serta berkenan kepada Tuhan. Jadi kuncinya bagaimana kita menyerahkan tubuh kita, teman-teman. Ya, tubuh kita ini untuk bisa hidup kudus itu ya gitu, harus melakukan firman Tuhan gitu. Nah, kalau kita bisa seperti itu, ya Tuhan bisa kasih excusement gitu. Ya, kita untuk bisa dianggap kudus gitu. Meskipun kudusnya kita jauh gitu dibanding kudusnya Yesus, apalagi kudusnya Tuhan Allah gitu. Jauh sekali, teman-teman. Jadi ya kembali lagi ya kita bisa diabsirkan kudus oleh Yesus atau oleh Tuhan Allah atau oleh firman Tuhan apabila seperti yang di Roma 12 ayat 1 itu, bahwa persembahan tubuh kita gitu sebagai persembahan yang hidup dan kudus serta berkenan kepada Tuhan. Nah, ini bisa nggak tubuh kita seperti itu, teman-teman? Nah, ini kalau kita tidak disertai dengan jiwa yang sudah diarahkan oleh roh kita, di mana roh kita dikendalikan oleh Roh Kudus atau Roh Tuhan. Dan ini repot, tubuh kita itu sulit untuk seperti itu gitu. Karena karakter tubuh kitanya ya duniawi gitu, ya penuh nafsu duniawi. Nah, ini yang mesti dikendalikan oleh jiwa kita dan oleh roh kita gitu. Ini yang jelas. Tapi kalau orang dunia kan tidak memiliki roh, teman-teman. Jadi basicnya dikendalikan oleh jiwa dan tubuh ini dikendalikan oleh jiwa. Nah, jiwa ini karena tidak mengenal firman Tuhan, berarti yang mendalilkan adalah pikiran, perasaan, kehendaknya si manusia sendiri. Ini bahaya sekali, teman-teman. Makanya unsur roh harus hidup gitu. Kalau unsur roh hidup, berarti yang mengendalikan kita itu adalah roh Tuhan dengan firman, melalui firman Tuhannya mengendalikan jiwa dan tubuh kita. Urutannya seperti itu, teman-teman. Jadi harus menghidupkan roh gitu, roh untuk menyetir, untuk mendalikan jiwa dan tubuh kita. Nah, roh ini ya balik lagi, roh Tuhan ini ya hidup di kisaran firman Tuhan dan ya kuasa roh Tuhan sendiri gitu. Jadi memang kalau kita mau taat, takut, mau benar gitu, ya memang kuncinya bagaimana kita mengenali dan mengerti akan firman Tuhan secara benar, ditambah dengan kita menghidupkan roh Tuhan dalam hidup kita gitu, sehingga kita mampu mengerti apa yang Tuhan inginkan dalam firman Tuhannya, dan juga kita mampu melakukan firman Tuhannya gitu. Jadi kuncinya di situ, teman-teman. Kita harus bisa seperti itu gitu. Oleh karena kita ditebus, maka kita harus percaya Tuhan dengan iman dan pengharapan kita tertuju kepada Tuhan dengan cara taat melakukan firman dan hidup saling mengasihi dengan sesama kita gitu. Nah, ini yang tadi syaratnya kan gitu, teman. Jadi bagaimana caranya, karena kita ditebus gitu, karena kita sudah ditebus ya, maka kita justru malah harus percaya Tuhan dengan iman dan pengharapan kita gitu. Jadi karena kita udah ditebus loh, sehingga kita harus percaya dengan iman dan pengharapan kita yang tertuju hanya kepada Tuhan saja gitu. Dengan cara ya taat melakukan firman Tuhan ya, dan hidup kudus serta hidup saling mengasihi dengan sesama gitu. Nah, kuncinya itu, teman-teman, untuk bisa mendapatkan keselamatan akhirat. Tidak semudah seperti orang yang punya keyakinan hanya punya pemikiran bahwa kita sudah ditebus Yesus, jadi akhirnya kita pasti selamat. Tidak cukup cuma sebegitu, teman-teman. Ini harus ada action yang kita lakukan gitu. Ya, action yang tadi kan berarti bagaimana kita mesti punya iman dan pengharapan, tertuju kepada Tuhan dan taat melakukan firman Tuhan. Ya, bagaimana berusaha untuk hidup kudus dan hidup saling mengasihi. Itu kuncinya 3 itu, teman-teman. Penebusan sebabkan kita dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, yang sementara, yang dulu gitu. Tapi dari dunia, dari dunia fana yang dari dunia gitu. Jadi maksudnya penebusan sebabkan kita dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana dari dunia, tetapi dari benih firman Tuhan yang hidup dan yang kekal gitu. Jadi
kuncinya terbalik teman-teman. Jadi orang-orang yang untuk mendapatkan keselamatan akhirat, orang-orang yang harus hidup mendapatkan dengan Tuhan, harus hidup dengan kudus, dan satu syarat lagi harus mengasihi sesama kita. Kasarnya begitu teman-teman. Jadi pagi ini saya cuma sharingkan bahwa kita jangan terlalu pede, jangan terlalu percaya diri bahwa, dan juga jangan salah nangkap gitu, salah pengertian ya, seolah-olah karena kita sudah ditebus Yesus jadi akhirnya kita pasti dijamin dapatkan keselamatan akhirat. Itu yang salah besar teman-teman. Jadi kita tidak cuma cukup berhenti seperti itu ya. Yang namanya penebusan Yesus itu adalah cara Tuhan membukakan pintu kita mendapatkan keselamatan akhirat. Adapun untuk mendapatkan keselamatan akhirat ya kita harus bertindak teman-teman. Harus melakukan firman Tuhan, ya harus hidup dengan kudus, dan harus hidup dengan mengasihi sesama. Nah ini mudah-mudahan dengan ada sharing seperti ini, coba teman-teman lebih renungin lagi, apa benar gak sih seperti itu? Ya yang saya khawatir itu jangan sampai kita cuma punya keyakinan dari pikiran perasaan kehendak kita sendiri, bukan pikiran perasaan dari kehendak Tuhan gitu. Kalau pikiran perasaan kehendak Tuhan ya pasti dasarnya pasti semua dari pengenalan pengertian akan firman Tuhan itu. Tidak mungkin dari ya tidak punya dasar gitu. Jadi semua pasti dari dasarnya firman Tuhan. Nah, cuman kalau kita sudah mendalami pengenalan pengertian firman Tuhan, kita tahu bahwa untuk bisa mengerti dan mampu melakukan firman Tuhan itu butuh menghidupkan roh Tuhan. Sehingga kombinasinya kita harus mengerti firman Tuhan dan kita harus menghidupkan roh Tuhan gitu. Nah, baru keselamatan akhirat bisa terjadi teman-teman. Mudah-mudahan dengan penjelasan sharing pagi ini teman-teman bisa nangkep dan jangan berparameter seolah-olah kuncinya itu untuk mendapatkan keselamatan akhirat adalah cukup dengan ikut Yesus sehingga Yesus sudah tebus sehingga kita masuk mendapatkan keselamatan akhirat. Tidak cuma cukup itu teman. Mudah-mudahan bisa dimengerti, dan apabila ada apa dimengerti dan apa bisa diterima ya coba bagikan ke keluarga atau sesama kita gitu. Oke teman-teman, see you, bye-bye.